Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bapak Ibu, jamaah sholat maghrib dilanjutkan mangke sholat isya di masjid yang kita cintai ini. Adik-adik semuanya yang hadir maupun yang belum sempat hadir, mudah-mudahan semuanya diberikan kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah Bapak Ibu, kita syukuri keberadaan kita di malam ini, di mana Allah masih memberikan limpahan berbagai macam kenikmatan, terutama adalah nikmat iman dan Islam. Karena nikmat iman dan Islam ini yang membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Iman dan Islam itu yang bisa memberikan kebahagiaan kita, baik di dunia ini maupun nanti di akhirat. Maka pembuktiannya adalah untuk mensyukurinya kita berusaha untuk membuktikan ketakwaan yang sebenar-benarnya di hadapan Allah. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang berusaha meningkatkan iman dan takwanya sebenar-benarnya di hadapan Allah. Maka Allah menyampaikan di Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah atqakum. Itu artinya yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling pintar, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling megah rumahnya, bukan yang paling luas kebun ataupun sawahnya, tetapi yang paling bertakwa. Tentunya bagi Bapak Ibu yang punya harta, kalau hartanya digunakan di jalan Allah, itu juga bisa membuktikan ketakwaan. Bagi yang punya ilmu, kalau ilmunya digunakan untuk meningkatkan ketakwaan, insya Allah ilmu itu juga bermanfaat bagi yang memilikinya. Demikian juga jabatan. Kalau jabatannya digunakan untuk pembuktian ketakwaan, insya Allah jabatannya juga bermanfaat. Tapi kalau tidak, hanya sebagai perhiasan di dunia, hanya kesenangan di dunia, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, tema kali ini adalah kalau panjenengan bisa mengambil
fadilah, keutamaan. Birrul walidain. Birrul walidain itu berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi pangapunten, saya mengingatkan, ya, Allah menyampaikan di Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ini pernah saya sampaikan, saya ulang sebagai muqaddimah agar nanti nyambung kepada materi yang akan kita bahas. Wallahu akhrajakum, Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari mana Bapak Ibu? Min butuni ummahatikum, dari rahim. Kalau diartikan butun itu perut, tapi maksudnya adalah rahim. Ibu panjenengan semuanya termasuk ibu saya. Kondisinya ketika dikeluarkan, dilahirkan itu la ta'lamuna syai'a. Bapak Ibu, adik-adik, ketika kita dilahirkan oleh ibu kita nggak tahu apa-apa. Baru Allah wa ja'ala lakumus sam'a. Pertama Allah buat pendengaran. Wal absara penglihatan, wal afidah itu perasaan. Maka anak yang lahir itu mendengar dulu, baru melihat, baru punya perasaan. Ketika lahir mau dimarahi seperti apapun, anak ini belum bisa merespon, belum punya afidah. Semua itu harapan Allah la'allakum tashkurun, agar kalian bisa bersyukur dengan benar kepada Allah, bersyukur dengan benar kepada kedua orang tua. Bersyukur yang dimaksud adalah berterima kasih dengan melakukan kebaktian ataupun birrul walidain kepada kedua orang tua kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankan saya menyampaikan beberapa ayat dulu terkait dengan kewajiban kita selaku anak, wajib hukumnya untuk berbakti. Di Al-An'am 151 yang pertama. Al-An'am 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Artinya Bapak Ibu, katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemarilah, ta'alau itu kemarilah. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Apa? Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah mempersekutukan Allah dengan apapun. Mempersekutukan itu berarti mensejajarkan. Ya. Kita nggak boleh. Itu namanya perbuatan syirik. Ya. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Ini yang pertama Bapak Ibu, ya, perintah. Jadi monggo dipun penggalih, dipun dalami betul, ternyata perintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu di beberapa ayat itu bisa diletakkan setelah ketaatan kepada Allah. Setelah untuk perintah untuk beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukan Allah. Yang kedua di surah Al-Isra ayat 23. Al-Isra ayat 23. Panjenengan hafal ini karena populer ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka itu artinya ya, dan Tuhanmu telah memerintahkan. Perintahnya apa? Allah ta'budu, agar kamu jangan menyembah illa kecuali iyyahu kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Di pangapunten Bapak Ibu, okay.
diletakkan berbuat baik birrul walidain setelah untuk menyembah dengan Allah semurni-murninya. Maka di ayat ini betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Maka jangan berharap mendapat ridho Allah. Bagi seorang anak yang tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, dengan kata lain durhaka kepada kedua orang tuanya, jangan berharap surga. Ya, meskipun ibadahnya bagus, sholatnya bagus, zakatnya juga luar biasa, kepedulian kepada orang lain, kepada temannya mungkin juga luar biasa, tapi dengan orang tua sendiri lupa, tidak mau ngopeni, tidak mau peduli, tidak mau memberikan kebaikan, jangan berharap. Ya, pasti Allah tidak akan berikan ridhonya. Ya, dalam hadis, ridhollahu fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Jadi Bapak Ibu, ridha Allah itu bisa ditentukan karena ridhonya kedua orang tua kita. Sebaliknya, murkanya Allah pun itu bisa ditentukan karena murkanya kedua orang tua kita yang tidak ridho dengan kita. Maka hati-hati selaku anak, ya. Yang pertama, jaga ucapan. Ucapan kita jangan sampai menyakitkan. Karena di ayat tadi Al-Isra 23 itu, ya, Allah melanjutkan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Bapak Ibu, jika salah seorang di antara keduanya, mungkin bapak atau ibu, atau kedua-duanya masih dalam pengasuhan kita, perawatan kita karena sudah sepuh. Jadi pangapunten kalau sudah sepuh lanjut usia, itu memang sudah kewajiban anak untuk ngopeni. Jadi pangapunten. Sebagaimana ketika kecil kita selaku anak diasuh, dirawat oleh orang tua sedemikian rupa. Yun pangapunten kula badhe tanggep, jujur mawon nggih para ibu, para bapak. Ketika kita punya anak, ya, panjenengan semuanya sudah merasakan. Anak kita kecil digendong, dikudang, ya. Kemudian anak ini ngompoli kita. Kira-kira orang tuanya, jenengan selaku bapak, selaku ibu, marah tidak ketika anaknya ngompol? Tidak, malah anakku sing pinter dhewe, ngompoli kok pinter dhewe, Pak. Anakku sing ngompoli niku saking bahagianya orang tua. Karena apa? Kasih sayang orang tua itu luar biasa. Sekarang kalau balik, ketika dengan selaku anak, orang tua sudah lanjut usia, ya, tiba-tiba anak ini, orang tua ini, jujur pangapunten, ya, mungkin dalam kondisi di pangku jenengan sambil tiduran, terus orang tuanya ngompol. Pripun kita komentar anak ini tuh, Pak Mas Kon. Oh, dereng nate. Nggih. Gambile ngeten mawon lah, jenengan badhe tindak kerja. Tiba-tiba wong tuane sing kudu diwanso niku mau ngompol, kudu ngurusi. Pripun komentare selaku anak, padahal selek telat niki. Pripun? Mas Wawan pundi niki? Nggih. Harusnya tidak boleh marah, tidak boleh mengucapkan kata-kata kasar. Apalagi sampai bapak ifrize, Pak mangkat malah telat ki aku ngompol barang. Hati-hati. Kalau terucap kata-kata seperti ini sudah termasuk ucapan yang menjurus kepada hukukul walidain. Durhaka. Oh, di sini fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya uffin itu Jangan sampai kali apa Pak? Hus, cis, apalagi alah, apa melek. Yang serupa ungkapan kesel itu itu, ya. Ungkapan kan apa? Tidak menyenangkan. Wala tanharhuma, janganlah engkau membentak keduanya.
Ibu ini piye sih? Wah, misalnya nggak boleh selaku anak. Kadang yang namanya orang tua itu sudah ingatannya sudah dikurangi oleh Allah. Coba di surah Yasin masih abang ya. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala atau tak? Wa man nu'ammirhu sinten kemawon nu'ammir yang kami panjangkan umurnya. Nunaqqisu fil khalqi maka kami kembalikan kepada penciptaan awal. Kita ngapunten Bapak Ibu, maka dikembalikan seperti anak kecil. Jenengan selaku anak harus mafhum, maklum, memahami. Ya. Nanti yang sepuh niku sudah kadang sudah sarapan ngakune dereng sarapan. Niku yang sepuh. Sami kali anak kecil nembe jajan mau ngakune dereng jajan, pun jajan. Maka selaku anak harus paham. Kalau memang mau makan ya diberikan, tapi yaitu jangan berlebihan, makanya malah bahaya ya. Mungkin dia pun dan jenengan kan lebih mawon simpan gitu. Mungkin diselimurke, mungkin diparingi sana sekuningkang tidak mangke berlebihan juga bahaya. Sewu. Yang seperti ini kita selaku anak harus benar-benar memperhatikan, jangan sampai kita ternyata yang kita lakukan ini menjurus ke perbuatan durhaka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ditutup dengan wa kullahuma qaulan kariman. Ucapkan kepada kedua orang tua kita qaulan karima, ucapan yang memuliakan. Coba ini penting. Ucapan yang memuliakan itu ucapan yang bombong penggali wong tua. Misalnya ngomong, oh nggih mboten napa-napa Bu. Mangke kula lape, mangke kula pele, mangke kula panjenengan niku mawon jangan boten usah membesarkan. Ketika sakit, insya Allah jenengan iki paringi sehat sembuh panjang umur. Kersane mangke saged nggih membersamai kalih anak putu dibombong nggih. Bukan malah mau di seneni, di elek-elek, mangke wong tuwa niku ngrasa. Ya Pak, ageng selanjutnya yang sepuh niku nyun sewu. Kadang-kadang yang sepuh niku mboten berharap sing macam-macam, kula yakin. Ya, masalah materi makanan niku wis mboten kathah sing mlebet. Sing penting mendapatkan perlakuan dari anak niku sing sae, ucapannya sing sae. Ngeten napa Pak nggih? Nggih. Perlakuannya yang sae, wajahnya yang jangan dengan wong tua sengal-sengal, ngertos sengal-sengal. Bahasa Rawasari niki. Nah, bahasa Lomansari napa? Oh sami, saya kan buat hawane pak emosi terus. Jangan sampai, hati-hati. Iman-iman, ya. Justru selama orang tua masih hidup itu pintu surga terbuka lebar. Dan bang aku terkata suara ini pun betul wonten kali-kali pun itu pas ngerasane kalau saya itu pak, ya. Ibu saya 2016. Riyadit Riyoyo hari Raya Idul Fitri ini ketika tidak ada orang tua itu rasanya betul karuan, ya. Tapi ketika masih ada, ya, itu luar biasa. Kondisi seorang anak itu sangat berbahagia manakala kedua orang tuanya itu masih lengkap dalam kondisi tertentu. Misalnya Idul Fitri, kondisi ketika ada hajatan, yunatke larene, kok wong tua pas rame-rame wong tua pun betul-betul itu kraos. Gitu. Makanya ketika yang masih hidup ini, panjenengan masih terbuka lebar untuk berbakti. Tidak hanya ucapan, ya, perilaku juga kebutuhannya dicukupi. Itu kewajiban anak. Jangan sekali-kali anaknya kaya, anaknya mampu, karena sudah sepuh, sudah jompo, kemudian orang tuanya dipasrahkan ke panti jompo. Hati-hati nih, anak durhaka yang seperti ini. Ya. Karena kewajiban merawat itu ya anak. Ya, kecuali nggak ada anaknya sebatang kara diarahkan, ya, untuk di panti-panti jompo itu. Ya. Monggo panjenengan selaku tokoh masyarakat, kiai, ustaz, ya, panjenengan yang mengarahkan, yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan, ya,
secara sosial, baik anak yatim, fakir miskin dan sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ningali wedal, ya, kalau bacakan beberapa hadis. Makin ini sangat bersambung karena materinya panjang nih, berbagi kepada orang tua. Dari Muawiyah bin Haidah al-Qusairi radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah. Ini Muawiyah yang bertanya, ya. Wahai Rasulullah, man abadu, sinten ingkang paling berhak kula perlakukan dengan baik? Jawaban Rasulullah, qala ummaka, ibumu. Muawiyah. Tanglep oleh Muawiyah. Qultu man abadu, sinten meneh ya Rasulullah ingkang kedah kula paringi kebaikan pertama kali? Ummaka, ibu. Sampai 3 kali, Pak. Wa man abadu ya Rasulullah, sinten meneh yang ketiga ya Rasulullah? Ummaka, ibumu. Baru yang keempat, wa man abadu ya Rasulullah, sinten meneh ya Rasulullah? Qala abaka, bapakmu. Summa akroba fal akrob. Setelah itu nggih menika keluarga yang terdekat. Kerabat maksudnya bisa saudaranya, bisa juga mungkin Pak Lek, Pak D dan sebagainya, itu orang-orang terdekat. Itu yang berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Jangan malah dibalik saat ini. Fenomena saat ini Bapak Ibu, dan pangapunten. Kadang seseorang ketika dia kerecekian, ansal rizki, nembe nebaskeun apa niki? Halo? Bako, nembe nebaskeun pantun, nembe gajian. Sing ditraktir pertama malah koncone. Ayo mangan enak ning ndi? Ya. Wonten mboten niki teleman cari? Oh, mboten wonten, alhamdulillah. Ya. Justru yang harusnya diberi hadiah orang tuanya dulu. Karena bisa seperti ini, kita bisa nyempangapunten nggih, bisa besar, bisa kemudian dapat jabatan, punya titel, bisa punya perusahaan, punya sawah. Itu berkat Allah dan berkat pengasuhan orang tua. Makanya disuruh taat kepada Allah dulu, menyembah Allah, terus berbuat baik kepada orang tua. Itu berdampingan, karena tidak lepas dari itu. Bayangkan, kita nggak bisa membayangkan kalau orang tua nggak ridho ketika punya anak kita, kemudian pas lahir dinopo Pak. Misal kayak orang riyen istilah ditutupi hari-hari gitu kan, ya sudah. Apalagi dibuang, perlakuan seperti selama ini. Sudah wassalam, kita nggak akan sampai seperti ini. Yang jelas, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hal ini yun pangapunten harus benar-benar kula panjenengan perhatikan. Pokoknya kalau hablum minallah, hubungan dengan Allah, itu standarnya sholat kita harus betul. Kalau hablum minannas, hubungan kita dengan manusia, maka yang pertama adalah hubungan kita dengan orang tua kita harus baik. Ya, betul Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di surah An-Nisa ayat 36 itu juga sama, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidayni ihsana. Sembahlah Allah, janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidayni ihsana itu, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pangapunten, ada beberapa hikmahnya. Ternyata berbagi kepada kedua orang tua itu salah satu fadilahnya bisa memanjangkan umur dan menambah rezeki. Ini riwayatnya Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Qal, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah bersabda, man ahabba, ya, barang siapa, ya, yang ingin apa? Yang ingin an yumadda fi umrihi, berarti apa? Dipanjangkan umurnya. Sinten kemawon ingkang kepengin umuripun dipanjangkan kali Allah. Wa juzada fi rizqihi, ya,
kemudian ditambah rizkinya. Nopo Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang harus dilakukan, fal yatabarra walidayhi, monggo kiyambakipun kedah nggih menika berbakti dumateng tiyang sepuhipun, nggih, wal yasil rahimahu, lan ngadah-ngadahaken nyambung silaturahim. Monggo niki dipenggalih. Jadi kalau bisa jadi kita kok rezekinya sulit, kita kok banyak kesulitan di dalam menghadapi, bisa jadi diantaranya disebabkan karena nopo kita belum bisa berbakti dengan baik dengan orang tua kita. Kita masih melakukan pembangkangan, kedurhakaan baik ucapan maupun perbuatan maupun hati. Kasare ngeten Bapak Ibu, ora ana matur nuwune karo wong tuane. Padahal bisa seperti ini, kondisi saat ini tidak lepas dari campur tangan orang tua kita. Saya yakin orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya, insya Allah kebahagiaan dijamin oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Pak, ada kalanya setelah orang tua meninggal, dua-duanya baru Allah berikan buah dari kesabaran ketika mengasuh, merawat orang tua ketika sudah lanjut usia, ketika sakit. Insya Allah. Justru sebaliknya, orang-orang yang durhaka bisa jadi ketika orang tuanya hidup dia nggak masalah, nggak ada masalah Pak. Tetap sugih, tetap dihormati, tetap enak uripe, tapi tunggu. Ketika orang tua meninggal, bisa jadi dia mulai merasakan kesulitan. Terkadang orang tuanya masih hidup sudah sulit, sebab ada dosa kalau dilakukan itu tidak nunggu di akhirat, di dunia langsung Pak disegerakan adabnya. Nopo. Yang diantaranya adalah uququl walidain. Diantaranya dosa seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Makanya penting. Kadosipun iki wedale ya sekedar mele isa kalau buka pertanyaan mangke keterangan hadis ayat terus sambung pertemuan mendatang. Moga ingin badhe tanglep kula paringi wedal sebab niki mangke isae jam 18.43. Niki 35 berarti ada waktu 7 menit atau 8 menit. Monggo ingin badhe tanglep Bapak Ibu, mungkin adik-adik dipersilahkan Mbok menawi panjenengan mirsani nggih mungkin kejadian di tengah masyarakat mungkin saged ditangletke. Nah niki pripun Pak Romanto? Atau pengalaman pribadi misalnya monggo Pak. Ingkang badhe tanglet. Mungkin badhe tanglet ingkang tiyang sepuhipun sedo pripun sarah untuk birrul walidainipun monggo ditangletke mawon. Nah, sampun ngertos nggih mboten usah ditangletke. Monggo Mas Wawan mungkin teman-teman mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya mungkin malu dipancing dulu atau mangke sing tanglet kula paringi hadiah niki di antara niki pilih. Pak Dom, Pak Haji Domro, monggo. Boten? Nah, boten kita kalau lanjut ke penjelasan niki, nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yen pangapunten. Niki akbarul kabair niku dosa-dosa besar yang paling besar Pak. Akbarul kabair niku dosa-dosa besar yang paling besar, berarti posisi teratas. Yang pertama niku menurut Rasulullah niki dari Anas bin Malik nggih sanadnya. Al-israfu billah. Dosa yang paling besar itu syirik dumateng Allah. Bapak Ibu hati-hati, syirik niki ada syirik klasik, ada syirik modern. Nah, syirik klasik ini pun jenengan insya Allah tidak melakukan, ya, nyembah berhala itu klasik zaman biyen. Ya, ngopeni keris, diyakini keris itu saged membawa mudarat atau manfaat. Niku klasik. Nyejeni, memberi sesaji, ya, pohon yang besar. Atau misalnya badhe panen pantun,
pojok papat niku biasanya diparingin apa, Pak? Buju. Mungkin ingkung. Niku zaman kula alit riyin mboten ngertosi Pak hukume makan sesaji itu haram. Niku kula ndelik umpetan gledake, sing gledake lunga, kula kali rencang-rencang langsung dipendet, Pak. Karena zaman riyen itu kirang nyun sewu, kirang jajan, kirang mangan niku kados niku. Padahal niku enggak boleh. Makanan yang dipersembahkan untuk berhala, untuk setan, untuk jin tidak boleh dimakan oleh kita karena sudah dipersembahkan untuk selain Allah. Ya. Terus Bapak Ibu yang kedua nopo wa qatlun nafsi, membunuh. Posisi kedua membunuh. Yang ketiga nopo wa uqul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Berikutnya wa qaulu zur, hati-hati niki. Qaulu zur itu berarti perkataan dusta. Ya, hati-hati. Perkataan dusta itu termasuk dosa besar. Sebab ketika seseorang berdusta, dia akan melakukan dusta-dusta berikutnya. Yun sewu. Ya. Misalnya seorang istri ditangleti suaminya ngapusi, "Bu, tasih kada harta napa mboten? Ora duwe, Pak." Lah mau kok iso blonjo. Ketika kok iso blonjo masih goleki Pak ngapusi meneh kan iku kan? Oh mau nak nyilih, nyilih kanca. Tangleti meneh dah kancane sapa sing disiri, bingung meneh. Sopo iki? Ngapusi meneh si fulanah misalnya. Akhirnya terus melakukan kebohongan-kebohongan yang bisa kemudian menjerumuskan pelaku yang berbohong tadi ke dalam kemurkaan itu Allah. Bisa menimbulkan permusuhan, persengketaan, bahkan sampai misalnya Bapak Ibu, ya, terjadinya pertengkaran dalam mungkin berawal dari kebohongan kata-kata. Ya, terjadinya pertumpahan darah antara kabilah waktu itu di Madinah atau di Jazirah Arabia itu juga karena siasat kebohongan satu dengan yang lain. Pramila Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis sanesipun nggih niki yang meriwayatkan Imam Bukhari kali Muslim. Ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Dan ini Nafi' bin Al-Haris sanadnya. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian mengenai dosa-dosa besar yang paling besar? Kalau tadi ini dalam riwayat lain yang paling besar disebut dua oleh Rasulullah. Yang pertama nopo al-israfu billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Yang kedua uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi nyuwun pangapunten kalau saya lebih kuat yang hadis ini. Maka uqul walidain itu posisi kedua dari syirik. Baru tadi membunuh dan sebagainya. Itu urutan berikutnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bagaimana agar kita bisa terhindar dari perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Maka satu, jaga lisan kita. Ketika badhe ngendika kali tiyang sepuh, kita akan bicara kepada kedua orang tua, maka ucapkan kata-kata yang memuliakan orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima tadi, ucapan kepada kedua orang tua qaulan karima, ucapan yang memuliakan. Meskipun ya, kondisinya orang tua niku kadang-kadang sudah tidak berdaya, tapi tetap diberikan motivasi, diberikan semangat, ya, sebab menghadapi masa-masa akhir dalam kehidupannya dibobong dengan ucapan-ucapan yang baik dari anaknya. Yang kedua nopo, sikap, ya, ekspresi wajah, gestur tubuh harus menunjukkan yang menyenangkan, membahagiakan orang tua. Nyun sewu, ketika bertemu orang tua, usahakan wajah seorang anak itu berseri-seri, meskipun utangnya kayak.
Meskipun banyak utang, meskipun banyak masalah, jangan dibawa untuk ketemu orang tua. Sama dulu orang tua ketika utangnya banyak ada masalah, kan anak nggak perlu tahu. Kata nggih? Itu urusannya wong tua. Pak bayar sekolah nak utang, nak nyilih tanggane, anak tidak perlu tahu. Sama Bapak Ibu, kita selaku anak kepada orang tua juga demikian. Jangan urung-urung mulane dadi wong tua ku sing pengertian, anak iki saiki kan ngekeh. Nah, wong tua sing mau stroke tambah stroke niku. Wong nggih. Malah boten karuan orang mari malah tambah parah. Yang ketiga nopo? Berikan perhatian dalam bentuk umpama punten, tidak sekedar ucapan, tidak sekedar nopo tadi sikap, tapi juga perhatian dalam bentuk mencukupi kebutuhan orang tua. Oh, wis sepuh niki butuh tongkat, belikan tongkat yang terbaik. Tapi nggak usah pakai tongkat yang ada ularnya. Yang terbaik yang cagaknya 4. Jangan cuma tongkat 1 karena sudah sepuh itu harus kokoh. Misalkan harus pakai kursi roda, cukupi kebutuhannya. Senengane apa niku dilayani selama tidak membahayakan kesehatannya. Nek dasar murah yo aja ditumbaske napa? Jangan ampun ditumbaske durian, tumbaske sate mangke menambah, nggih. Mungkin misalnya pengen gitu dikurangi mungkin tetap diberi. Seperti yang pangapunten pada almarhum itu 85 tahun niku unjuke niku tasik remen nyuwune es teh. Es teh Pak. Tapi kan kalau kurangi nggih, kalau kurangi sing biasanya sak gelas lodong ageng nika cukup sak gelas ali nggih. Terus akhiripun nggih njur alih ke air putih. Mekaten Bapak Ibu nggih, nyuwun pangapunten wedalipun sampun masuk waktu Isya. Oh, kali menit. Monggo ada yang bertanya? Badhe tanggap mboten napa-napa. Nggih, monggo. Salam. Gini napa? Nggih, pripun? Nggih. Anaknya kan masih muda terus untuk omongan itu langsung cenderung Kenceng. Gede itu. Tapi kita maafkan. Nggih. Itu termasuk durhaka kepada bangsa. Tapi kita maafkan. Kita kan mengetahui posisi mereka itu tak memang sejak atau seperti kita ini yang posisinya. Jadi Bapak Ibu, ini beliau Pak Haji Naswan menyampaikan ada seorang anak ngomongnya kenceng, sebenarnya menyakitkan. Tapi namanya wong tua saking besarnya sayangnya kepada anak dimaafkan. Apakah termasuk durhaka? Tetap itu durhaka. Tapi insya Allah durhaka yang diampuni karena wong tua ini ngapura. Itu nggih. Maka yang terbaik di hadapan Allah wong tuane ini ku. Kalau anaknya tetap itu bagian tetap mau seperti apa dia durhaka. Fala takul lahu ma'ufin kan? Fala takul lahu ma'ufin. Jangan mengatakan kepada keduanya ufin itu aja boten angsal apa meneh. Pak iki cerewet. Dengan Pak iki cerewet lebih menyakitkan mana Pak Haji Mas. Tapi ketika orang tua memaafkan, insya Allah tapi tidak dianggap dosa karena sudah dimaafkan. Dongake, muga-muga anak itu Pak ternyata terakhir ini Pak. Doa orang tua terutama ibu itu tidak ada hijab, pasti dikabulkan. Makanya doanya Nabi Ibrahim itu ada di surah Ibrahim ayat 37. Ya. Di antaranya kan Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan keluarga kami ini keluarga yang mendirikan sholat. Itu dikabulkan. Kalau panjenengan yakin Pak, jangan berhenti. Doakan. Yang anaknya benar, doakan jadi anak soleh. Meskipun Allah kabulkan setelah wong tuanya mati. Saestu. Baru Allah kabulkan anak ini sadar. Ya Allah, aku selama ini salah ya Allah. Saya mohon ampun saya menjadi anak baik. Agar orang tua yang sudah meninggal ini mendapatkan ampunanmu ya Allah. Agar saya menjadi anak. Itu ternyata ada yang dikabulkan oleh Allah setelah orang tuanya meninggal dunia Pak. Tapi kan orang tua akan bahagia di akhirat ketika anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Doanya mengalir akan dikabulkan oleh Allah. Bekaten, ya, bersambung Pak ya.
Insya Allah nanti pertemuan mendatang masih bahas ini karena panjang masih bahasanya. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.